warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat ya belajarnya. Jumpa lagi bersama Ibu Resti Sri Wahyuni. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Lalu yang selanjutnya, setelah melakukan percobaan bunyi, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi. Lalu setelah membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, peserta didik mampu menjelaskan dan menyimpulkan sikap toleransi dan kerjasama antar teman yang berbeda agama sebagai identitas Indonesia dengan sistematis. Nah, mari kita langsung ke materi. Simaklah teks berikut ini. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budayanya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh dengan keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama, tentunya bekerja sama dalam keberagaman. Lanjut ke teks berikutnya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Setelah membaca teks tersebut, bisakah kalian menemukan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya? Nah, sebelum mencari, kita cari tahu dulu apa sih itu gagasan pokok, lalu apa sih itu gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok ini bisa terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Lalu gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, untuk menemukan gagasan pokok, kita cari tahu dulu kalimat utamanya. Ayo, yang mana sih kalimat utamanya? Ada yang tahu? Iya betul, kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas tentang bunyi. Jadi gagasan pokoknya adalah tugas percobaan tentang bunyi. Dan gagasan pendukungnya adalah seluruh kalimat selain gagasan pokok yang ada pada paragraf tersebut. Kalimat kedua dan seterusnya merupakan gagasan pendukung. Lanjut ke materi selanjutnya, percobaan di manakah bunyi? Perhatikan gambar di samping ini. Bisakah kalian menebak asal arah bunyinya? Dan bisakah kamu menebak nama alat musiknya? Nah, dari percobaan tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan mata tertutup, kita masih bisa mendengar bunyi dengan jelas karena pada jarak tertentu, karena bunyi itu merambat melalui udara. Jadi kesimpulannya, telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat peka. Kalian semua tentunya mempunyai telinga kan? Nah, sudahkah kalian bersyukur? Indra pendengar atau telinga, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah telinga kita. Dengan menggunakan telinga, kita dapat mendengar berbagai macam suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan suara musik. Lalu, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit yang tipis. Saat itulah gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga bagian dalammu. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan seperti suara azan. Nah, simak lagi teks berikut ini.
Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin pertemanan. Mereka berbeda suku bangsa, agama, dan budayanya. Dengan keberagaman tersebut, mereka bercerita tentang budayanya masing-masing dan saling belajar permainan tradisional. Hari-hari mereka penuh dengan keceriaan. Nah, dari teks tersebut, bisakah kalian menjawab soal-soal berikut ini? Soal yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Dijelaskan ya. Lalu yang kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Tugas yang ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa saja yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Lalu yang keempat, temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Dan ini tugas selanjutnya, yaitu melakukan percobaan di manakah bunyi. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu memainkan alat musik tradisional yang ada di sekitarmu, misalnya angklung. Tunjukkanlah tempat yang kamu anggap sebagai sumber bunyi atau asal bunyi. Berapa kali kamu menebak dengan tepat? Nah, buatlah laporan dari percobaan yang kamu lakukan. Isi pada tabel ini ya. Nah, demikianlah materi untuk kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 yang bisa Ibu sampaikan buat kalian. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Kemudian, nantikanlah video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.